meminta pada Allah, ya Allah, mimpikan aku Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ingin menyenangkan saya punya abah. Di mana suatu waktu beliau di antara kaum muslimin yang sedang marah, kemudian mengejar-ngejar pendeta ini. Lalu dia itu lari ketakutan. Tiba-tiba ada seorang yang tampan, berpakaian serba putih, lalu menunjukkan, pergilah engkau ke masjid itu. Akhirnya dia masuk masjid itu, sehingga selamatlah dia. Di saat itulah dia didatangi lagi oleh pria tersebut. Maka kemudian ditanya, siapa engkau? Aku adalah Muhammad. Nabinya kaum muslimin? Enggak, iya. Terima kasih engkau telah menyelamatkan aku. Aku ingin tahu satu hal. Apa itu kata Muhammad? Aku ini berdakwah untuk memurtadkan kaum muslimin di Afrika itu sudah 40 tahun, tapi aku dapatkan cuma 100 orang sekian. Sementara engkau berdakwah 23 tahun, tapi engkau dapatkan sekian banyak orang. Apa rahasianya? Maka kemudian beliau jawab, rahasianya adalah 3 hal. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, setiap ada kelakuan yang tidak baik, kita baiki. Dan yang ketiga, berakhlaklah kepada semua orang dengan akhlak yang baik. Terenyuh dia. Di dalam mimpinya, beliau menyodorkan tangannya pada Nabi Muhammad dan masuk Islam langsung kepada Nabi Muhammad. Seorang kafir, gak pernah sholat, mungkin gak pernah ibadah, tapi terkait dengan Nabi Muhammad, mendapat kemuliaan langsung bertemu dengan Nabi Muhammad. Sehingga pantas ketika Abuya setiap telepon, setiap sudah mimpi Nabi Muhammad, dengan rasa malu. Bahkan setiap saat kami ketika di Madinah meminta pada Allah, ya Allah, mimpikan aku Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ingin menyenangkan saya punya abah. Muhammad, di mana suatu waktu beliau di antara kaum muslimin yang sedang marah, kemudian mengejar-ngejar pendeta ini. Lalu dia itu lari ketakutan. Tiba-tiba ada seorang yang tampan, berpakaian serba putih, lalu menunjukkan, pergilah engkau ke masjid itu. Akhirnya dia masuk masjid itu, sehingga selamatlah dia. Di saat itulah dia didatangi lagi oleh pria tersebut. Maka kemudian ditanya, siapa engkau? Aku adalah Muhammad. Nabinya kaum muslimin? Enggak, iya. Terima kasih engkau telah menyelamatkan aku. Aku ingin tahu satu hal. Apa itu kata Muhammad? Aku ini berdakwah untuk memurtadkan kaum muslimin di Afrika itu sudah 40 tahun, tapi aku dapatkan cuma 100 orang sekian. Sementara engkau berdakwah 23 tahun, tapi engkau dapatkan sekian banyak orang. Apa rahasianya? Maka kemudian beliau jawab, rahasianya adalah 3 hal. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, setiap ada kelakuan yang tidak baik, kita baiki. Dan yang ketiga, berakhlaklah kepada semua orang dengan akhlak yang baik. Terenyuh dia. Di dalam mimpinya, beliau menyodorkan tangannya pada Nabi Muhammad dan masuk Islam langsung kepada Nabi Muhammad. Seorang kafir, gak pernah sholat, mungkin gak pernah ibadah, tapi terkait dengan Nabi Muhammad, mendapat kemuliaan langsung bertemu dengan Nabi Muhammad. Sehingga pantas ketika Abuya setiap telepon, setiap sudah mimpi Nabi Muhammad, dengan rasa malu. Bahkan setiap saat kami ketika di Madinah meminta pada Allah, ya Allah, mimpikan aku Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ingin menyenangkan saya punya abah. Sampai suatu waktu, mungkin berkat doa daripada Abu Yahya Hasan, maka kemudian
Saya katakan, Bi, alhamdulillah sudah mimpi Nabi Muhammad. Saya punya apa? Girang, gembira, bahagia. Sampai saya mendengar ibu saya itu bercerita, dari saking gembiranya abahmu, itu sampai bersedekah dengan banyak, berjuta-juta beliau sedekahkan. Karena saking gembiranya, engkau telah bermimpi Nabi Muhammad. Sehingga pantas, kalau suatu waktu, pada malam haul, seperti malam ini, salah satu daripada keluarga Habib Hasan, dia pernah bermimpi berziarah kepada Habib Hasan. Dan semoga kemuliaan yang semacam ini tetap kita akan dapatkan dan selalu akan kita dapatkan. Dan semua yang terkait dengan Habib Hasan selalu mendapatkan kemuliaan yang semacam ini. Di mana beliau ketika datang, beliau membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, datanglah rohaninya. Maka beliau menangis. Entah, tidak tahu apa sebabnya. Tiba-tiba dia mendengar suaranya Nabi Muhammad di dalam makam saya punya Abah Habib Hasan Baharun. Rasulullah bersabda, berkata dalam mimpinya itu, Ma aksara fasad ummati fi hadzal zaman. Betapa banyaknya kerusakan umatku di zaman ini. Beliau katakan yang semacam itu sebanyak 3 kali sambil beliau menangis. Sehingga bermimpi itu tambah menangis. Dan dia enggak kuat, dia berdiri. Dan dikatakan, ya Rasulullah, inni ba'udzil jami'a awqati kullaha lid-da'wa ilallah. Aku akan habiskan waktuku semuanya untuk dakwah ilallah. Ketika diucapkan oleh yang mimpi seperti itu, maka keluar Nabi Muhammad dari makam saya punya Abah. Lalu kemudian orang bermimpi itu dicium di jidatnya. Lalu dikatakan kepadanya, tahukah engkau wahai anakku, apa sebab kerusakan umatku di zaman sekarang ini? Dijawab olehnya, tidak ya Rasulullah. Li'annahum ma yatamassakuna bi kitabillah masila lahu. Karena mereka tidak lagi berpegang teguh dengan satu kitab yang tidak ada tandingannya. Maka ditanya oleh yang bermimpi, kitab apa ya Rasulullah? Ihya Ulumuddin. Maka kemudian Rasulullah setelah itu mengambil sarung, lalu dia membeberkan lagi sarung, tidur lagi di makam saya punya Abah. Ini menandakan bagaimana cintanya Rasulullah kepada Abu Habib Hasan. Dan kalau kita ingin menjadi Habib Hasan, jangan kita katakan nggak mungkin, mungkin, bahkan lebih daripada itu mungkin. Rahasia daripada Abu Habib Hasan, dengarkan baik-baik. Rahasia daripada Abu Habib Hasan, kenapa beliau berhasil menjadi mudirul ma'had, menjadi seorang pendidik, menjadi seorang pencinta pada Muhammad, menjadi seorang yang berakhlakul karimah. Rahasianya adalah karena beliau jadikan Nabi Muhammad sebagai kiblatnya. Semoga kita semua termasuk yang bisa menerapkan yang semacam itu, sehingga kita termasuk mendapat kemuliaan seperti kemuliaan Abu Habib Hasan. Ya Allah, berkat Abu Habib Hasan, berkat cinta Nabi Muhammad kepada Abu Habib Hasan, ya Allah, angkatlah segala macam wabah ini, ya Allah. Kami sangat rindu pada murid-murid kami, ya Allah. Kami sangat rindu kepada majelis taklim, ya Allah. Kami sangat rindu untuk bertemu dengan orang-orang soleh. Tapi karena dosa-dosa kami yang banyak ini, ya Allah, sampai Engkau cegah kami, bukan dengan musuh yang tampak, yang besar, yang menakutkan, akan tapi Kau berikan musuh yang tidak tampak kepada kami, ya Allah, sehingga kami tidak bisa berjumpa dengan guru-guru kami, bersalaman dengan guru-guru kami, bahkan berbakti pada orang tua kami, mencium tangan dan kaki orang tua kami. Semua itu karena dosa-dosa kami, ya Allah. Berkat cintamu kepada Habib Hasan, angkatlah wabah ini, ya Allah, dari negara kami ini, ya Allah. Ya Allah, kami rindu kepada maulid, kami rindu kepada majelis taklim, kami rindu kepada perkumpulan kaum solehin, kami rindu kepada haul-haul. Sekarang itu Engkau telah cabut ini semuanya, walaupun kami yakin ini sementara. Ya Allah, cepatkanlah, ya Allah, hilangkan segala wabah, ya Allah. Kami insaf dan kami kembali kepadamu, ya Allah. Semuanya karena dosa kami, karena dosa hamba ini, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami.
Ampunkanlah dosa-dosa kami yang sangat tidak berbakti pada orang tua kami. Ampunkanlah dosa-dosa kami yang tidak berbakti pada suami kami. Ampunkanlah dosa-dosa kami yang tidak bisa menjadi imam bagi keluarga kami. Ampunkanlah kepada kami ya Allah yang tidak bisa memuliakan orang yang lebih tua daripada kami. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah yang tidak ada rahmat kepada yang lebih muda daripada kami. Ampunkanlah kami ya Allah yang tidak menerapkan semua hukum-hukum yang kau telah cetuskan melalui lisan mulia Nabi Muhammad. Ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah. Quran dan kitabmu ya Allah terkadang hanya 1 tahun sekali kami buka. Bahkan di saat yang semacam ini yang kekasih Muhammad SAW telah bersabda dan berkata kepada Ibn Abbas, ta'arraf ilallah firraha ya'rifuka fi syiddah. Hendaknya engkau tahu dan berusaha untuk mengetahui dengan Allah. Di saat kamu itu senang, gembira, bahagia, maka niscaya Allah akan datang kepadamu di saat kamu dalam keadaan kesusahan. Bahkan kami sekarang dalam keadaan kesusahan, kami tidak mengingatmu ya Allah. Kami masih jauh daripada jalan-jalan yang benar yang telah diterapkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, memang dosa terlalu banyak kami lakukan. Semuanya karena kami. Kami adalah umat kekasih Muhammad SAW. Kami satu. Kami mencintai mereka. Kami tidak menyalahkan hanya mereka. Kami semua ya Allah. Kami satu bagian daripada mereka. Karena itulah yang disifatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad tidak rela. Nabi Muhammad tidak ingin. Nabi Muhammad tidak sangat berkehendak untuk satu saja daripada umatnya berada di dalam neraka. Ya Allah, kami adalah satu kesatuan ya Allah. Berikanlah kami taubat kepada kami semuanya ya Allah. Berikan taubat kepada para pejabat kami. Berikan taubat kepada para ulama kami. Berikan taubat kepada masyarakat kami. Berikan taubat kepada orang tua kami. Berikan taubat kepada saudara kami. Berikan taubat kepada para suami kami. Berikan taubat kepada para istri kami. Berikan taubat kepada para anak-anak kami ya Allah. Berikan taubat-Mu ya Allah kepada kami semuanya, sehingga kami ya Allah bisa mendapatkan ampunan-Mu dan rahmat-Mu ya Allah. Kami sangat banyak belajar ya Allah daripada wabah yang telah Kau turunkan kepada kami ya Allah. Dengan berkat cinta kekasih Muhammad kepada Abu Yahib Hasan ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Jangan sampai pondok-pondok yang dibangun dengan susah payah, dengan keikhlasan, karena membangunnya untuk-Mu ya Allah, kemudian menjadi rusak, bagian-bagiannya menjadi rusak. Ya Allah, berkat pesantren dan kemuliaannya, berkat mereka yang pernah menempati pesantren dan mendapatkan kemuliaan di dalamnya. Ya Allah, kembalikan pesantren seperti semula ya Allah. Kami rindu kepada mereka. Kami rindu ingin tersebar akhlaknya Nabi Muhammad di antara kita ya Allah. Kalau semacam ini terjadi, bagaimana akan tersebar ya Allah? Engkau lebih tahu, dan ini semua karena kesalahan kami. Ya Allah, ampunilah semua dosa kami. Ampunilah semua kesalahan kami. Ampunilah segala hilaf kami. Ya Allah, kami mencintai semua masyarakat kami di Indonesia ini ya Allah. Kami cinta kepada negeri kami. Kami cinta kepada negeri semua kaum muslimin di dunia ini. Dan kami cinta kepada dunia ini ya Allah. Karena disinilah kami bisa mendapatkan ridha-Mu. Dan kami bisa mendapatkan cinta kekasih Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.